hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikian
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku mengingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpahan tangan. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai
dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kita dibentuk oleh pengalaman hidup kita masing-masing. Dan oleh karena pengalaman itu juga, pada akhirnya masing-masing kita memiliki pemahaman tersendiri dalam menakar dan mengukur kebaikan. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini Yesus berkata kepada para muridnya, kalau mereka memiliki iman yang sebesar sebagaimana yang dapat mereka miliki, yang mana itu kecil di hadapan Allah, sesungguhnya oleh karena iman itu, seseorang yang diutus Tuhan, dia bisa melakukan apa saja, meskipun hal itu secara manusiawi terlihat mustahil. Namun, bolehkah ataukah dapatkah kita bertanya, mungkinkah kita bisa melakukannya? Saya kira untuk menjadi seorang yang baik, menurut saya itu susah di dalam hidup kita masing-masing. Karena memang tidak gampang menjadi orang yang penuh iman, menjadi orang yang selalu menjalankan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya kira mustahil juga kalau kita dapat memerintah bahwa pohon itu dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan keinginan kita ketika kita memiliki iman ataukah kebaikan yang sudah kita buat. Saya kira itu cukup jauh. Itu mungkin susah untuk kita gapai. Tetapi setidaknya dengan iman mungkin kita perlu berdoa bahwa biarlah kalau gunung itu tidak bisa pindah, tetapi setidaknya kita diberikan kekuatan dan kesanggupan supaya kita bisa mendaki gunung kehidupan kita masing-masing. Karena sekali lagi kita dibatasi oleh kelemahan-kelemahan kita. Namun sungguh Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita diperlengkapi untuk memiliki kesanggupan supaya kita bisa menapaki tiap-tiap langkah hidup kita, tetapi jangan lupa kalau hati kita tidak lurus, maka itu kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Oleh sebab itu, justru karena memiliki iman yang baik, maka yakinlah bahwa kita pasti mampu untuk menjalankan kehidupan dengan benar. Sebab ya memang orang yang beriman, dia akan bisa untuk menjalankan hidupnya dengan baik.
Maka saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, yakinkanlah dalam hidup kita ya, bahwa ketika kita menjadi orang tua, kita itu bukan menjadi budak dari anak-anak yang kita lahirkan. Maka harus camkan baik-baik. Ada hal-hal, ada batasan-batasan yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi sebelum kita mengerti tentang seluruh perlindungan kita terhadap anak, termasuk itu yang dijamin oleh negara dalam undang-undang, kita mesti mengerti bahwa sebelum kita berlangkah kepada hukum yang tertulis, sebagaimana yang ada di kantor polisi, ada yang di dalam jaksa, di pengadilan dan di mana-mana, kita tidak boleh pernah lupa bahwa ada hukum Tuhan yang selalu terpatri di dalam hati kita masing-masing. Maka itu adalah tugas kita bersama, supaya sebelum hukum yang tertulis itu kita cermati bahwa ada pelanggaran-pelanggaran di sana, kita harus memberikan jaminan kepada anak-anak kita bahwa hukum yang tidak tertulis di dalam kehidupan sosial dan juga di dalam kehidupan beriman itu jangan dilanggar oleh anak-anak kita. Karena kalau kita tidak jeli untuk memperhatikan itu, maka saya yakin karakter yang baik tidak akan pernah muncul dari setiap generasi yang kita lahirkan. Dan memang saya kira misalnya begitu ya, kalau di sekolah anak merasa tersinggung karena ia diumpat, misalnya begitu, mungkinkah juga di luar dari sekolah itu ia akan tidak pernah dimaki? Saya kira itu tidak mungkin. Makanya adik-adik sekalian, kamu juga harus baik, kamu juga harus jeli, mentalmu itu harus kuat. Juga ketika waktu kamu berada di sekolah, orang ganggu kamu, kamu malah jangan boro-boro kamu langsung menangis. Mental cukup, mental buruk, apa ya? Ya, jangan kamu berlindung di bawah kebesaran orang tuamu. Karena hidup punya hidup, mungkin kita punya orang tua hidup tidak lama lagi. Ya, jadi kalau kamu sedikit-sedikit, kamu menyanyi, kamu menangis, lapor dan seterusnya, saya yakin ke depan itu hidupmu itu bagaimana kamu bisa bertahan. Di luar itu, hidup di luar dari rumah itu keras. Apalagi masuk di dalam untuk mencari kerja dan seterusnya. Betul bahwa sejak dini kamu harus dibekali dengan mental yang baik. Tetapi jangan lupa bahwa untuk sampai kepada mental yang baik, kamu juga harus diukur dalam kehidupan sosial yang menurut saya kadang-kadang tidak mudah. Ya, kau sini misalnya supaya misalnya guru dia tidak tersalah kata dengan engkau. Tapi mungkinkah ketika engkau bergaul semua orang itu akan ngomong baik dengan engkau? Mereka ngomong tentang kerajaan surga saja setiap hari. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kecuali kita sudah hidup di surga. Selama kita masih hidup di Kroi, pindah sedikit di Kaimana yang di kota sana kamu ke sekolah atau itu surga dan neraka beda-beda tipis. Jadi kamu harus kuat. Yang dilindungi itu adalah kata-kata rasis, kata-kata dan perbuatan tindakan pelecehan. Di luar daripada itu menurut saya itu bukan masalah. Masalah apa? Jadi untuk menanamkan seluruh kehidupanmu yang baik kepada anak kita harus dilatih juga dengan kemandirian yang berasal dari bentukan dan nilai yang kita orang tua tanamkan kepada mereka. Ajarkan ya, dan berikan mereka prinsip supaya mereka tidak bertingkah seenaknya dan menganggap bahwa sepenuhnya
tidak akan pernah menyapi anaknya supaya dia tidak tergantung dengan ibunya. Tapi apa yang kita buat? Pada waktunya anak itu harus disapi. Dia harus dipisahkan dari satu bentukan dan ya katakanlah tali hidup sebagai seorang manusia yang harus terlepas dari ibunya supaya dia bisa berkreasi, dia bisa berkembang, dia bisa bertumbuh dengan baik. Saya kira mental yang sama juga itu harus dibekali dalam setiap proses tumbuh kembang anak-anak kita masing-masing. Oleh sebab itu, hidup orang tua harus baik. Harus baik. Supaya bisa menjadi contoh yang benar untuk anak-anak kita. Kalau kita yang orang tua saja hidup sudah tidak benar, lalu kita mengharapkan supaya anak kita ini bertumbuh dengan baik dan benar, saya kira itu 1001 dalam seluruh kasus kehidupan kita ini. Maka keteladanan dan juga semua yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini harus dimengerti sebagai sebuah jalan kesaksian, jalan kerasulan yang hanya akan menjadi baik apabila kita menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan segalanya, ya, segalanya itu untuk kita. Kita harus menyadari. Maka jangan mudah untuk tersanjung dengan pujian. Kadang-kadang kita menolak kritik dan kita katakan bahwa kritik itu mematikan karakter. Bukan. Yang mematikan karakter masing-masing kita itu adalah pola pikir kita masing-masing. Kalau pola pikir kita bukan pola pikir sosial, pola pikir yang mengatakan bahwa saya hidup untuk orang lain dan orang lain harus hidup bersama dengan saya. Saya yakin kalau kita tidak akan pernah dewasa dalam keseharian hidup kita. Dalam konteks hidup sosial, makanya saya juga kadang-kadang kita mesti larang juga. Kenapa orang tidak boleh minum mabuk misalnya? Ya, karena kadang-kadang seluruh kepribadiannya itu berubah setelah dia minum mabuk. Kalau tidak minum mabuk, baik sekali. Tapi kalau sudah mau minum mabuk, maunya berkelahi dengan semua orang. Meskipun itu satu kabupaten Kaimanan, dia mau berkelahi. Ini orang bilang, jangan mabuk-mabukan. Baik. Bagus juga polisi mereka larang. Itu boleh. Maka saudara dan saudari terkasih, kita harus menyadari dengan baik bahwa hidup kita yang benar itu selalu berasal bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Maka semoga doa-doa dalam hidup kita bukan kita mengharapkan supaya orang memuji kita, tapi doa-doa yang kita buat itu harus kita lakukan supaya Tuhan senantiasa menambahkan kekuatan untuk kita. Sehingga ketika kita menjalaninya, kita tidak pusing mau ada pujian atau tidak ada pujian. Saya tetap bekerja dengan baik. Karena sungguh pekerjaan, panggilan, hidup, berangkat dan rezeki yang saya terima ini semuanya berasal dari kemurahan Tuhan. Tuhan yang beri maka saya dapat. Bukan karena itu karena ada intervensi dan segala macam dari hal yang lain. Tidak. Itulah hidup kerasulan kita sebagai orang Katolik yang mau bersaksi, yang menjadi garam dan terang bagi sesama. Maka semoga Tuhan selalu menguatkan kita dalam setiap hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita berdiri, kita akui iman kepada aku percaya
saudara-saudari terkasih, tali pengikat komunitas kita dalam hidup bersama adalah iman, harapan, dan cinta. Maka marilah kita menyampaikan doa bapa kita. Kita memohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan agar kita mampu bertahan dalam seluruh pencobaan yang akan kita alami dalam hari-hari ini. Umat menjawab, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi gereja umat Allah, semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat pemimpin dan umat gereja menjadi panik atau bingung, sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kita cukup kuat untuk menghadapi tantangan dan risiko-risiko yang kita temui. Marilah kita mohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi para pemimpin bangsa ini, semoga Bapa memberikan kerendahan hati dan semangat pelayanan kepada para pemimpin bangsa kita. Marilah kita mohon, Tuhan, bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Maha Adil, Pengasih, dan Penyayang. Marilah kita mohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kebaikan dan kegembiraan kita menjadi syarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kita. Marilah kita mohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Allah Bapa kami yang Maha Baik, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan bijaksana. Maka berilah kami iman yang tegas yang membuat kami berani untuk membangun dunia baru sebagai sebuah tempat yang lebih cocok dengan kehendak-Mu. Oleh karena kekuatan yang kami peroleh dari Yesus Kristus penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa.
dan membangkitkan Putra yang membawa keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama. Sungguh tak kelihatan kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan keanehan, dengan mengubah kodam yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan dengan penanggalan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami perkenankanlah kami mengangkat suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah berjam dia mengambil dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah dan bantulah kami, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama kerabat yang berdoa. Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami engkau perkenankan kekudusan, memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantara Yesus Kristus Putra. Dengan pengantara bersama Dia dan dalam Dia, bagi kepala Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas ketujuan kita
kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala
jalan Sang Putra. Doakan kami, anak kesayanganmu, agar luput dari jerat dunia. Bunda Maria, ibuku yang setia, Dikau ratu yang
Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra Yesus Kristus Saudara kami, dan yang akan cinta kasih yang juga adalah hati kami oleh Roh Kudus, mengembalikan kematian yang mulia akan kedatangan kerajaanmu di dalam diri kami. Semoga Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan minum busuk ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan nyata iman kami menuju kepada tanah air surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan